Halo teman-teman, jumpa lagi dengan kami. Kali ini kami akan membahas tentang pertidaksamaan yang bagian ke-1. Nah, ini adalah model yang pangkat 1 gitu X-nya lah ya, gampangannya. Nah, sebelumnya kami selalu mengingatkan teman-teman untuk follow akun IG kami, akun Line kami, akun Facebook kami, dan nah ini nih yang belum lama kita ikut gabung, yaitu akun video.com. Jadi ini aplikasinya bisa kalian download di HP kalian, bisa juga kalian langsung cek saja di websitenya. Ingat ya, video.com. Nah, dan jangan lupa teman-teman untuk follow kami juga di channel YouTube kami. Oke? Nah, kali ini yang akan kita bahas itu adalah tipe-tipe soal pertidaksamaan. Ini biasanya bagian ke-1 ini bisa untuk SMP, bisa juga SMA kelas 10. Oke, langsung saja. Nah, di sini ada 4 tanda tentang pertidaksamaan. Silahkan dibaca di sini nih. Ada 4, dan yang lebih fokusnya itu kalau bawahnya itu ada bentuk kayak gini ya. Ini maksudnya itu ada sama dengannya. Nah, ini teman-teman pasti tahulah ini sudah dijelaskan di sekolahnya. Kalaupun belum, nanti akan kami jelaskan lebih lanjut. Jadi misalkan nih, apa sih maksudnya? Jadi kalau misalkan kita memiliki soal kayak gini. X lebih sama dengan 4. Dan misalkan di sini kita pakai bilangan bulat ya, X-nya bilangan bulat. Nah, ini himpunan penyelesaiannya apa? Anggotanya apa saja sih? Nah, anggotanya tentu 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Itu kalau ada sama dengannya, jadi 4 ikut. Beda halnya kalau begini nih. Nah, nggak ada sama dengannya di bawah. Maka kalau bilangan bulat, kita mulai 5, 6, 7, dan seterusnya. Bedanya cuma di situ, teman. Jadi kalau ada sama dengannya, maka 4 ini sebagai batas ikut. Tapi kalau nggak ada sama dengannya, maka 4 tidak ikut. Pasti sudah ingat? Aman ya? Kita langsung lanjut saja. Mungkin ketika SMP teman-teman sudah dapatkan ini. Kita cuma mengingatkan kembali. Nah, bagaimana dalam aplikasi soalnya? Ini dia. Sebelum masuk ke sini, mungkin soal ini akan kita ubah dulu deh menjadi bentuk sama dengan. Kan untuk contoh dulu ya gimana ngitungnya. Jadi sebenarnya ngitungnya sama teman-teman. Jadi kalau ada soal ini kita ubah jadi sama dengan dulu ya. Ini nggak menjawab soal, ini contoh soal yang lain. Saya buat sama dengan. Gimana sih menyelesaikannya kayak gini? Kayak biasa teman-teman. Ini kalau lebih tepatnya kan kita ingin menghitung X, maka X kita hitung dengan X, dan yang nggak ada X-nya kita hitung dengan yang ada X-nya. Ya, dengan konsep sapi dihitung dengan sapi, kambing dengan kambing, gitu. Nggak boleh digabung-gabung. Jadi di sini 2X itu nggak ada temannya nih. Maka langsung saja kita tulis 2X. Nah, kemudian sama dengan, nah, di sini ada 7 nggak ada X-nya, dan ada min 5 juga nggak ada X-nya. Oleh sebab itu, min 5 sama 7 itu kita hitung. Bagaimana hitungnya? Tentu 7 kita tulis, kemudian ini min 5, kita pindah ke kanan teman-teman. Menjadi plus 5. Sebetulnya ini konsep yang nggak tepat sebetulnya, dipindah min jadi plus, plus jadi min. Sebetulnya konsep nggak tepat, tapi ini sebetulnya langkah cepat lah, walaupun nggak tepat, tapi bisa cepat. Nah, lengkapnya gimana? Lengkapnya sebetulnya gini teman-teman. Kalau ada 2X min 5 sama dengan 7, nah bagaimana kita menghilangkan min 5 di 2X ini? Maka semuanya kita tambahkan 5. Jadinya 2X min 5 ditambah 5. Kalau sini tambah 5, maka sebelah kanan juga ditambah 5. Jadi 2X sama dengan 12. Sama aja sih teman-teman ya. Ini 2X juga sama dengan 12. Nah, tapi ini konsep yang betul sebenarnya kayak gini teman-teman. Jadi kalau sini tambah 5, sini juga ditambah 5. Nah,
Kalau yang kita tulis ini tadi, ini konsep yang sebetulnya nggak tepat, tapi kayaknya ini lebih cepat ketimbang kita menggunakan konsep yang tepat. Sama saja, teman-teman yang lebih paham yang mana, silahkan nanti teman-teman coba. Nah, kalau kita lanjutkan di sini, 2x sama dengan 12. Maka supaya jadi x, kita bagi dengan 2. Jadi x sama dengan 12 dibagi 2 adalah 6. Ini juga sama, kita bagi 2. Maka 2 dibagi xx, 12 dibagi 2 adalah 6. Hasilnya pasti sama, teman-teman. Nah, silakan teman-teman lebih mudah yang mana memahaminya, dipindah plus jadi min, min jadi plus, atau kita menggunakan konsep yang sebelah kanan ini. Supaya min 5 habis, maka ditambah 5, maka 7 juga ditambah 5 supaya adil. Gitu ya konsepnya, mungkin teman-teman sudah ingat. Ini juga sama kalau ada soal pertidaksamaan kayak gini, teman-teman. Anggap saja itu sama dengan juga boleh, nggak ada bedanya. Jadi kalau soal ini, 2x min 5 lebih sama dengan 7. Sama konsepnya, ini tinggal kita mau memindahkan min 5 ke kanan menjadi plus, atau kita tambah plus 5. Nah, ini ada dua konsep tadi ya. Suka-suka teman-teman mau pakai yang mana, kita langsung saja nih. 2x lebih sama dengan 7 ditambah 5. 2x lebih sama dengan 12. Maka x lebih sama dengan 6. Sama ya. Nah, ini adalah intervalnya. Atau biasa ditulis dalam matematika, nulisnya begini teman-teman. Ini kan x lebih 6. Jadi angkanya itu 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Nggak ada habisnya. Boleh kita tulis begini. Siku buka 6, tak hingga lengkung. Apa ini maksudnya? Maksudnya adalah siku di sini menandakan ada bentuk sama dengan. Kalau soalnya nggak ada sama dengannya, maka bentuknya melengkung. Kemudian 6, infinite. Ini maksudnya adalah angkanya itu 6 sampai tak hingga. Betul ya? Ini kan 6, 7, 8, 9, 10 sampai tak hingga. Nggak ada habisnya. Tapi khusus tak hingga, selalu pasangannya dengan yang melengkung tutupnya. Nggak boleh siku. Kenapa nggak boleh siku? Karena tak hingga di sini kan nggak pasti jawabannya apa. Jadi melengkung. Kalau yang depan ini kenapa siku? Karena udah pasti sama dengan 6. Boleh ditulis kayak gini, intervalnya. Kalau kita ingin menulis dalam bentuk himpunan penyelesaian, biasa disingkat HP ya. Itu lebih lengkap lagi nih. HP, X sedemikian sehingga X lebih sama dengan 6, dan X elemen bilangan nyata atau real. Nah, ini lengkapnya teman-teman. Jadi ada banyak penulisan. Boleh intervalnya tulis dalam bentuk kayak gini yang atas. Boleh juga dibuat yang bentuk kayak gini. Boleh juga lebih lengkap himpunan penyelesaian bentuk yang kayak gini. Begitu. Nah, contoh kita akan membuat yang tadi ya, interval kayak gitu tadi yang melengkung siku tadi kalau teman-teman belum paham. Coba ya, kita buat dulu nih. Misalkan kita memiliki soal X lebih 9. Kalau kita lihat nih, kalau misalkan kita anggap bilangan bulat dulu ya, untuk latihan bilangan bulat, 9 kan nggak masuk nih, karena nggak ada sama dengannya. Pasti angkanya dimulai 10, 11, 12, dan seterusnya. Maka kita buat lengkung. Nah, 9, infinite. Kenapa lengkung 9? Nah, karena 9-nya ini nggak ada sama dengannya. Kenapa infinite? Karena sampai tak hingga, nggak ada batasannya. Kenapa lengkung juga? Pokoknya kalau infinite pasangannya juga dengan yang melengkung, karena nggak pasti. Tapi bisa nggak? Karena ini dimulai 10, bisa nggak ditulis begini? Karena bilangan bulat ya, 10, infinite. Boleh teman-teman. Kalau kita pakai 10, maka ada sama dengannya kan? 10 ikut. Tuh, pas nih. Boleh juga. Atau kalau misalkan ada soal yang untuk kayak gini nih. Misalkan min 2 lebih kecil X lebih kecil sama dengan 8. Bisa kita tulis
ini kan min 2 sampai 8 ya. Min 2-nya nggak ada sama dengan sampai 8, tapi 8 ada sama dengannya. Nah, bentuknya bisa kayak gini. Oke. Atau, kalau ada soal lebih kecil, tadi belum ya. Lebih kecil sama dengan 5 misalkan. Nah, ini kan HP-nya 5, 4, 3, 2, 1, 0, min 1 sampai tak hingga. Jadi kalau ada soal kayak gini, intervalnya adalah, kan sampai negatif juga ya, paling kecil. Jadi negatif tak hingga sampai 5 siku. Jadi nulisnya kayak gini. Bebas ya. Jadi bisa penulisannya ada banyak jenis. Oke, soal ke-1 sudah selesai dengan contoh-contoh yang lain ini ya. Karena ini masih awal-awal, kita cuma mengingatkan lagi ya. Mungkin teman-teman di SMP sudah dapat, kali ini di SMA lebih dimatangkan lagi. Karena ini basic banget untuk bagian yang kedua, 3, 4, sampai yang kelima. Akan ada di video selanjutnya. Yuk, kita lanjut. Soal yang kedua. Nah, ini lebih kompleks nih soalnya. Yang ditanyakan intervalnya nilai X juga. Yang memenuhi 6 min 3X plus 2. Nah, lebih kecil X min 4 min 2X. Sama dengan konsep kita yang tadi, langkahnya adalah X kita hitung dengan X, dan konstanta atau yang nggak ada X-nya kita hitung juga dengan yang ada X-nya. Oke, jadi kalau kita tulis di soal 6 min 3X plus 2. Di sini X min 4 min 2X. Jadi sebelum kita pindah-pindah, coba teman-teman ubahlah menjadi bentuk yang paling simpel dulu nih di tiap bagiannya. Oke. Di sini ada 6, nggak ada X-nya. Dan di sini ada plus 2 juga yang nggak ada X-nya. Maka ini bisa kita hitung nih teman-teman. Menjadi 6 ditambah 2 adalah 8 min 3X. Betul ya? Lebih kecil di sini. Nah, di sini ada X. Ada juga min 2X. Jadi 2 ini kita hitung nih. X itu maksudnya 1X ya. Kalau nggak ada angkanya itu maksudnya 1X otomatis. Kalau koefisien 1 itu nggak ditulis biasanya. Jadi X min 2X atau 1X min 2X. Hasilnya adalah tentunya min X. 1 min 2 itu min 1 ya. Jadi min X. Minus 4. Terus diapain? Kayak tadi nih. X kita hitung dengan X. Yang ada X-nya kita hitung dengan yang ada X-nya. Jadi min 3X ini nanti kita hitung dengan min X. Siapa yang kita pindah? Yaitu min X-nya. Jadi, min 3X, min X pindah jadi plus X. Ingat ya, kita menggunakan ini pindah-pindahan. Nanti teman-teman bisa pakai plus X kayak yang soal awal-awal tadi, boleh. Walaupun ini konsep nggak tepat ya, tapi ini kayaknya lebih banyak dipakai di sekolah-sekolah lah. Gitu. Lebih kecil. Nah, sisanya min 4 kita tulis. Kemudian ada lagi tambahannya 8. 8 ini nggak ada simbolnya, jadi maksudnya simbolnya plus di sini. Plus ya. Nah, plus 8 ini kalau kita pindah, maka menjadi min 8. Tinggal kita hitung nih, min 3X ditambah X atau min 3X ditambah 1X. Hasilnya adalah min 2X. Lebih kecil, min 4, min 8 sama dengan min 12. Oke? Kemudian kita bagi teman-teman. Karena yang akan kita hitung adalah X-nya. Tapi di sini min 2X. Maka supaya min 2X menjadi X, ini kan min 2X itu min 2 dikali X ya. Maka semuanya saya bagi dengan min 2. Nah, pertidaksamaan kalau kita bagi atau kita kali dengan negatif, maka simbolnya ini kita balik. Jangan sampai lupa. Jadi, pertidaksamaan kalau kita kali atau kita bagi dengan negatif, maka simbolnya dibalik tandanya. Tapi kalau kita kali atau kita bagi dengan positif, nggak masalah, tandanya sama.
Yuk, kita hitung. Min 2X dibagi min 2. Min dibagi min plus 2 dibagi 2, 1. Jadinya X. Kemudian simbolnya dibalik. Kemudian min 12 dibagi min 2. Yaitu sama dengan 6. Inilah jawabannya. Atau bisa kita tulis juga menjadi, ini karena 6 nggak ada sama dengannya ya. Jadi 6, infinite. Atau bisa juga lengkapnya HP sama dengan himpunan penyelesaian ya. X demikian sehingga X lebih 6 dan X elemen bilangan real atau nyata. Begitu. Oke, selesai soal yang kedua. Jadi soal kedua ini, kata kuncinya, konsepnya adalah kalau pertidaksamaan kita bagi dengan negatif atau kita kali negatif, maka simbolnya dibalik. Tandanya, simbol mulu ya, tandanya dibalik. Sip, kita lanjut soal yang ketiga. Ini dia, nah kali ini soal 3 pecahan. Bagaimana sih kalau menyelesaikan soal pecahan? Tentunya sama dengan soal persamaan. Nggak usah bingung, hitung-hitungannya sama, tinggal simbolnya, tandanya aja ngikutin. Yuk, kita tulis dulu jawaban soalnya dulu ya. Jadi 2 min 2 per 3x setengah x minus 3. Nah, kadang-kadang kita bingung nih. Apa bedanya nilai x kalau di atas, tengah, atau di bawah? Contohnya begini. Jadi kalau kita menuliskan 2 per 3x, ini nilainya itu sama saja 2x per 3. Ini sama. Tapi kalau x-nya jadi di bawah, jadi beda ya. Nah, ini salah kalau di bawah. Jadi akan sama kalau letaknya di tengah x-nya atau x-nya di atas itu sama nilainya. Kita pahami dulu ini ya konsepnya. Nah, untuk negatif juga gitu. Kalau saya punya negatif misalkan setengah, itu sama saja min-nya di atas dan sama juga min-nya di bawah. Itu sama saja. Ingat ya, karena kebanyakan yang menganggap kalau negatifnya di tengah, itu maksudnya min 1 dibagi min 2. Itu salah. Jadi kalau min-nya di tengah itu bisa sama halnya ada di min-nya di atas, min-nya di bawah. Yang penting negatifnya ada 1. Ini awalan dulu ya, supaya teman-teman nggak salah nih konsepnya nanti. Yuk, kita hitung, kita kembali lagi ke soal. Kayak tadi, yang ada X-nya, kita hitung dengan yang ada X-nya. Yang ada X-nya, kita hitung juga dengan yang ada X-nya. Yang depan kita hitung yang ada X-nya dulu. Di sini min 2 per 3. Ini negatif ya. Maka kita tulisin negatif dulu. Nah, nanti 2 yang di depan ini kita pindah ke kanan. Kemudian di sini ada setengah X. Jadi setengah X kalau kita pindah plus ya, jadi min setengah X. Lebih kecil. Masih ada di sini negatif 3. Negatif 3. Kemudian jangan lupakan 2 nih. 2 di sini kan nggak ada simbolnya, jadi maksudnya simbolnya positif. Kita pindah menjadi negatif 2. Nah, inilah yang kita nanti-nantikan nih. Yuk, kalau ini min 3, min 2 kan pasti min 5. Aman lah ya. Nah, gimana kalau menghitung pecahan nih? Nah, oke. Nah, menghitung pecahan ada yang langkah gampangnya. Itu ada X-nya ya. Anggap saja X-nya nggak ada dulu deh. Misalkan nih, ini contoh aja ya. Ini nggak ada kaitannya dengan soal. Ini contoh. Misalkan teman-teman menemukan soal begini nih. Misalkan, sepertiga ditambah, misalkan 3/5. Nah, misalkan teman-teman memiliki soal gini. Oke deh, supaya sama saya buat negatif. Nah, gitu. Gimana menyelesaikannya? Pakai, nah ini aja nih. 3 dikali 5. Bawah kali bawah ya, itu 15. Jadi penyebutnya kita samakan 15. Kemudian yang mesti diingat-ingat adalah 5 dikali 1. Yaitu 5. Tulis di sini. Simbolnya min. 3 dikali 3. Yaitu 9. Ingat posisinya. Maka sama dengan 5 min 9. Hasilnya min 4. 15. Nah, inilah jawabannya. Ini contoh ya. Kenapa 5 min 9 sama dengan min 4?
lihat aja gini. 5 sama 9 kan gedean 9 ya. Tapi 9 itu simbolnya negatif. Maka ya hasilnya pasti negatif juga. Oke. Kayaknya itu nggak usah kita bahas ya. Itu nanti dibahas. Kalau teman-teman belum paham silahkan ketik di kolom komen. Nanti kita akan membahas tentang penghitungan bilangan bulat yang plus min gitu. Nggak apa-apa. Yo, tapi kita selesaikan soal yang ini. Nah, bagaimana kalau di sini ada X-nya? Sama teman-teman. Kita kalikan dulu aja deh. 3 dikali 2. Nah, kita tulis dong di sini 6. Kemudian 2 dikali, hati-hati simbol di sini adalah min 2x. 2 dikali min 2x. Hasilnya adalah min 4x. Kemudian tengahnya ada min ya, min 3 dikali 1x. 3 dikali 1x menjadi 3x. Tuh. Tinggal kita hitung deh. Min 4x, min lagi 3x. Jadi min 7x per 6 lebih kecil min 5. Boleh kan? Kayak gini ya, aman. Nah, terus gimana ya? Ini bisa kita kali silang, teman-teman. Min 5 itu sama saja min 5 per 1. Sama aja ya. Nah, ini kali silang. Atas kali bawah, bawah kali atas. Kenapa boleh dikali silang? Tapi hati-hati loh. Pertidaksamaan hanya boleh dikali silang kalau yang dikali silang itu nilainya sudah pasti positif atau sudah pasti negatif. Nah, yang saya kali silangkan 6-nya nih. 6 saya kalikan ke min 5. Kemudian 1 saya kalikan ke 7. Kita lihat 6 sama 1 kan udah pasti positif. Jadi boleh saya kali silang. Oke. Jadinya min 7 kali 1 min 7x lebih kecil. 6 dikali min 5 min 30. Emang ada ya yang misalkan dikali silang nggak boleh? Ada. Contohnya begini. X plus 1 dibagi X lebih kecil sama dengan misalkan 4. Nah, 4 itu kan sama dengan 4 bagi 1 ya. X di sini nggak boleh kita kalikan dengan 4. Kenapa? Karena X di sini peubah. Nilainya bisa negatif, nilainya bisa positif. Jadi tidak boleh dikalikan silang. Nah, gitu ya. Ingat-ingat. Tapi kalau sudah tadi di contoh kita kan angkanya yang dikali silang yaitu 6 sama 1 ya. 6 sama 1 udah pasti positif, jadi nggak apa-apa kita kali silang. Yuk, jadinya supaya jadi X, maka ini kita bagi dengan negatif 7. Min 7X dibagi min 7 yaitu X. Karena kita bagi dengan negatif, maka tanda ini menjadi kebalikannya. Jadi, min 30 dibagi min 7. Ternyata tempatnya nggak cukup. Maka X habis sama dengan min dibagi min plus. Jadi 30 per 7. Inilah jawabannya. Sama lah ya kalau teman-teman ingin membuat pada interval yang kita tulis tadi. Tinggal dibuat aja, sama kok konsepnya. Oke. Soal yang ketiga sudah selesai. Bisa ya. Pokoknya kalau ada yang tanyakan langsung ketik di kolom komen. Yuk kita langsung lanjut soal yang keempat. Ini dia. Ini soalnya sangat unik. Kayaknya biasa sih, tapi sebenarnya kalau kita udah coba, unik banget nih teman-teman. Kita tulis dulu ya soalnya. Di 1 min X lebih kecil sama dengan 3X plus 2 min 4X. Kayak biasa, X dihitung dengan X, yang ada X-nya hitung dengan yang ada X-nya. Tapi ini kayaknya belum bentuk yang paling simpel ya, kita otak-atik dulu deh. Nah, ini yang sebelah kanan nih. Ada 3X min 4X. Nah, 3X min 4X tentu hasilnya adalah min 1X atau min X saja kita tulis. Plus 2. Kemudian, kayak biasa, yang X hitung dengan yang X, yang ada X-nya hitung dengan yang ada X-nya. Oh, kita lihat nih, di sini ada min X.
maka kita tulis min X. Kemudian di sisi kanan ada juga min X, dipindah jadi plus X. Di sini ada plus 2, maka kita tulis 2 saja. Di sini ada 1, kita tulis min 1. Min X ditambah X hasilnya 0. Lebih kecil 2 min 1 yaitu 1. Nah, gini teman-teman. X-nya hilang nih. Nggak ada sisa X sama sekali. Jadi gimana dong? Kita lihat aja nih. Pernyataan ini coba teman-teman. Betul atau salah? 0 lebih kecil sama dengan min 1. Betul atau salah? Betul ya. Karena pernyataannya ini betul, maka interval X yang memenuhi adalah... Nah, jadi X-nya apa dong? Langsung saja. X-nya anggota himpunan bilangan real atau nyata. Apa sih maksudnya? Jadi kalau X-nya dimasukin apapun, jawabannya udah pasti memenuhi. Maka intervalnya ya X elemen atau anggota bilangan nyata. Atau kalau kita buat yang siku lengkung tadi, kalau semua bilangan betul dimasukin, maka bisa kita tulis min infinite, infinite. Jadi semua bilangan betul. Atau kalau ingin kita tulis dalam bentuk HP, ya kayak biasa, himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian sehingga X elemen real. Nah, ini dia. Ada 3 macam penulisan. Silahkan nanti teman-teman mau pakai yang mana, tapi minimal teman-teman sudah mesti tahu semua ya. Karena nanti kalau ada soal pilihan ganda, belum tentu nulisnya kayak yang atas ini, belum tentu. Mungkin juga pakai yang min infinite, infinite. Bisa juga yang lain. Makanya mesti paham. Oke, aman ya. Soal keempat tentang yang X-nya hilang ini sudah selesai. Ternyata hasilnya adalah semua X memenuhi. Oke. Yuk kita lanjut soal yang kelima. Ini soal tinggal 1 lagi nih. Ini kalau kita lihat sekilas juga soalnya nggak jauh beda dengan yang tadi. Cuma ini agak nyeleneh dikit. Apa nyelenehnya? Yuk kita coba sama-sama. Ini saya tuliskan lagi soalnya. Tuh. Sama ya. 2X, min 5, min 4X. Nah, gimana menyelesaikannya? Kayak tadi pokoknya. Yang X hitung dengan X, yang nggak ada X-nya, yang dengan yang ada X-nya ya. Kebetulan di sini ada X min 3X. 1X min 3X, hasilnya tentu min 2X. Ditambah 2. Sama yang ini tadi, 2X min 4X. 2 min 4 itu adalah min 2X. Kemudian min 5, kita sesuaikan. Kemudian kita pindah-pindah X dengan yang ada X-nya, X dengan yang ada X-nya, dan yang nggak ada X-nya dengan yang ada X-nya. Waduh, kalimatnya membingungkan. Yuk, kita tulis ini, min 2X. Saya tulis min 2X. Kemudian min lagi 2X, karena saya pindah menjadi plus 2X. Lebih kecil sama dengan sisanya tinggal min 5. Min 5. Kemudian ada lagi plus 2. Kalau saya pindah jadinya min 2. 2X tambah 2X adalah 0. Lebih kecil sama dengan min 7. Wah, sama-sama nggak ada X-nya lagi. Tapi hati-hati, ini agak beda dengan soal yang keempat tadi. Apa bedanya? Coba deh kalau kita lihat jawabannya nih, saya kotakin dulu. 0 lebih kecil sama dengan min 7. Betul atau salah? Iya, jawabannya adalah salah. Oleh sebab itu dapat kita simpulkan, jadi nggak ada X yang memenuhi kalau disubstitusikan ke dalam pertidaksamaan itu. X-nya masukin apapun pasti salah. Jadi ada nilai X-nya nggak? Nggak ada. Bisa ditulis, ya X-nya tentu elemen, bukan elemen atau bukan anggota bilangan real. Atau juga bisa kita buat adalah himpunan
himpunan kosong. Atau kalau dalam HP boleh ditulis X sedemikian. Oh, atau kalau dalam X langsung aja ya. Jadi HP-nya ya X kayak gini doang. Nggak ada isinya. Jadi maksudnya HP-nya himpunan kosong. Jadi bisa kita tulis HP-nya himpunan kosong dalam bentuk kayak gini. Nggak ada isinya. Atau 0 diginiin. Itu juga maksudnya himpunan kosong. Atau juga begini. Jadi nggak ada nilai X. Jadi nggak ada X yang nyata. Nah, gitu. Oke, sangat mudah ya. Ini adalah bagian yang ke-1, teman-teman. Masih pangkat 1 X-nya. Tunggu video kami di bagian yang kedua, tentunya dengan pangkat 2. Jadi basicnya itu yang ini, teman-teman. Teman-teman mesti betul-betul memahami. Jangan lupa ya tadi kalau kita kali atau kita bagi dengan negatif, maka tanda selalu menjadi kebalikannya. Oke? Sekian konsep pembahasan pada bagian yang ke-1. Tunggu video kami selanjutnya di bagian yang kedua dan mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.